Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita mengawali pekan dengan penuh rasa syukur. Hari ini adalah Senin 22 November 2021. Kita memperingati peringatan wajib Santa Cecilia, perawan dan martir. Cecilia hidup pada awal gereja. Ia seorang gadis yang cantik dari kalangan bangsawan Romawi dan menjadi seorang Kristen. Sejak mudanya, Cecilia telah mempersembahkan diri seutuhnya untuk menjadi mempelai Kristus. Ia menjalani hidup selibat dan menjaga kemurnian. Ketika dewasa, ayahnya menikahkan dengan seorang bangsawan bernama Valerian. Valerian adalah seorang kafir yang tidak percaya kepada Tuhan. Seusai acara perkawinan, Cecilia mengungkapkan isi hatinya kepada Valerian. Ia berkata begini, "Aku punya suatu rahasia yang hendak kukatakan kepadamu. Aku mohon agar engkau tetap menerimanya dan tetap menjadikan aku sebagai istrimu. Engkau harus tahu bahwa aku telah mempersembahkan kesucianku untuk Kristus. Dan aku punya seorang malaikat yang selalu menjagaku. Jika engkau berani menyentuh aku, maka malaikat pelindungku akan marah dan engkau akan menanggung banyak penderitaan. Tetapi jika engkau menghormati kesucianku, maka malaikat pelindungku itu akan menyertai engkau sebagaimana ia mencintai aku." Valerian lantas menantang Cecilia untuk membuktikan malaikat itu dengan mengatakan, "Tunjukkanlah kepadaku malaikatmu. Jika ia memang benar dari Tuhan, aku akan mengabulkan permintaanmu." Cecilia balik menantang Valerian dengan mengatakan begini, "Jika engkau bertobat dan percaya kepada Allah dan memberikan dirimu untuk dibaptis, maka engkau akan melihat malaikat pelindungku." Akhirnya, karena kesalehan hidup Cecilia, Valerian pun memberikan dirinya untuk dibaptis. Suatu hari, ia melihat Cecilia sedang berdoa. Dan malaikat Allah hadir menjaga Cecilia. Kepada Cecilia dan Valerian, malaikat itu menganugerahkan mahkota dari untaian bunga-bunga yang harum semerbak mewangi. Pada suatu hari, mereka ditangkap oleh penguasa Romawi. Dan Cecilia dijatuhi hukuman mati karena tidak mau menyangkal imannya. Ia dibakar hidup-hidup, namun api tidak pernah menghanguskan dirinya. Ia senantiasa melambungkan kidung mazmur pujian kepada Tuhan. Hingga akhirnya Algojo diperintahkan untuk memenggal kepala Santa Cecilia dan ia wafat sebagai martir. Gereja mengangkat Santa Cecilia sebagai pelindung paduan suara dan pelindung para musisi. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 21 ayat 1 sampai dengan 4. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah dan bersiap-siaplah, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di bait Allah tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia juga melihat seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya. Bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Di awal-awal masa pandemi, ada seorang ibu yang giat sekali untuk datang ke gereja dan bersih-bersih di Gua Maria. Saya menyapa ibu ini, dan tiba-tiba ibu ini mengatakan demikian kepada saya. Romo, nyuwun sewu, minta maaf Romo. Saya datang bersih-bersih Gua Maria dan berdoa, padahal gereja belum dibuka. Karena saya tidak bisa kasih apa-apa Romo untuk gereja. Saya hanya bisa bersih-bersih saja. Saya tertegun sungguh akan kebersahajaan ibu ini yang memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini mengisahkan tentang persembahan yang diberikan orang-orang kaya dan janda miskin. Sangat kontras sekali kisahnya. Orang-orang kaya memberi dengan jumlah yang besar dari kelimpahan hidup mereka. Sementara janda miskin ini memberikan jumlah yang sangat kecil, hanya 2 peser yang bernilai 1 duit ke dalam kotak persembahan. Namun yang dikatakan Yesus sungguh di luar dugaan. Yesus memuji janda miskin ini dan berkata, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahan dari kelimpahannya. Sementara janda miskin ini memberikan dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam kisah ini nampak kalau yang namanya sebuah pemberian bukan dilihat dari jumlahnya, namun dari intensi orang, kehendak dan maksud hati orang, ketulusan orang. Inilah nilai yang jauh lebih besar dan jauh lebih bernilai daripada jumlah. Janda miskin yang mempersembahkan hanya 2 peser 1 duit, namun dikatakan Yesus telah memberikan yang sangat besar. Karena ia memberikan seluruh hidupnya. Nafkahnya hari itu ia persembahkan seutuhnya kepada Tuhan. Ia sungguh mau mengandalkan Tuhan dan bergantung semata hanya kepada Tuhan. Berbeda sekali dengan banyak orang yang kadang-kadang memberi dari kelebihannya, memberi dari sisa-sisanya. Ada sebuah pepatah dalam bahasa Latin yang mengatakan non multa sed multum, yang berarti yang terpenting bukan soal jumlahnya, tetapi kualitasnya, kesungguhan, ketulusan yang ada di dalamnya. Apa yang telah kita persembahkan bagi Tuhan? Semoga yang kita persembahkan bagi Tuhan adalah segala yang terbaik dengan penuh ketulusan hati kita. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.